Nal, wadah katoy kada nerima orang magang kah? Kada nerima orang magang kah? Lain na, kamu bisa tinggal nyuruh. Yo, what's up bro? Selamat siang, masih bersama Dida Gemes. Masih seperti biasa, hari ini atau siang ini kegiatan kita masih di bengkel, dan akan selalu di bengkel. Hari ini atau siang ini kita akan mereview atau kedatangan Yamaha Fiction. Yamaha Fiction ini sealnya bocor, seal shocknya bocor. Nah ini bocornya yang bagian sebelah kanan. Ini sedikit trik atau cara atau tips cara mengganti seal shock Fiction. Cara mengganti seal shock Fiction bagian depan yang kanan. Biasanya kurang lebih sama ya, kanan kirinya sama. Cuman ini yang bocor bagian kanan. Jadi sebelahnya bagian kanan yang cukup diganti, nggak perlu harus dibongkar semua. Jadi biar cepat, biar praktis. Ini kurang lebih seperti ini. Kita cukup membongkar bagian kanan. Nah ini kita pakai kunci shock untuk memasangnya biar nggak rusak. Nah sebenarnya sangat praktis banget ya masangnya, lebih cepat masang daripada. Nah ini tujuannya biar rata ya, boleh kunci pakai shock. Sebenarnya lebih praktis masang daripada ganti ya. Kalau ganti atau melepasnya ini kadang-kadang agak lengket ya, kita cungkil agak lengket. Cuman kalau masangnya sekali pasang itu biasanya nggak langsung pasang ya. Kurang lebih cara seperti ini secara manual. Sedikit cara atau trik atau tips cara manual, cara mengganti seal shock ini sebenarnya sangat praktis banget ya. Nggak perlu dibongkali total habis, dalam arti terlalu banyak bongkaran. Ini sedikit cara atau sederhana banget ya cara menggantinya seperti ini. Nggak kayak yang belakang. Kalau shock belakang ini memang ribet banget. Kalau shock belakang ini memang harus di tempatnya khusus ya, ahli shocknya, karena dia pakai ragum untuk membongkarnya. Kalau depan ini memang praktis banget. Ini cukup mencongkel, biasanya kita congkel aja sudah keluar. Ini praktis banget. Nanti kita atur pakai oli shock yang baru, pakai oli shock standarnya Fiction itu 120 mili. Kita pakai oli shock standar. Ini sudah kita pasang sealnya, tinggal merakit ulang. Sebenarnya praktis banget. Kalaupun diganti dua-duanya kanan kiri, ini juga nggak akan memakan waktu lama ya. Nah kita tes seperti ini dulu. Jangan lupa bautnya dari bawah itu dikasih lem. Biasanya kita pasti kasih lem packing karena tujuannya agar di saat dipakai kena ayun dari setang ini nggak akan bocor. Biasanya yang sudah sering terjadi, yang sering kita alami, ini kalau sudah habis ganti seal shock, kita nggak pakai lem bagian bawah bautnya ini, nanti dipakai 2-3 hari ke depan ini biasanya akan balik lagi. Dalam arti balik itu motornya akan datang lagi. Biasanya keluhannya ini netes oli. Nah sering kita alami, makanya biar tidak terjadi bocor atau netes oli, ini kita pakai lem bagian bawahnya. Ini ada baut 12 L12, ini maaf, ini L6.
dari bawah ini kita nanti pakai lem. Nah, ini sebelum kita kencengi kunci L ini, kita kasih lem dulu ya. Ini sedikit trik atau tips bagi teman-teman di bengkel, mudah-mudahan bermanfaat. Ini kita pakai lem biar antisipasi nggak bocor. Biasanya kalau nggak dikasih isolatip atau benang, biasanya lem. Ini menghindari banget bocor. Biasanya habis bongkar seperti ini 2-3 hari biasanya balik, orangnya datang ke bengkel lagi, ini biasanya bocor. Nah, untuk mengantisipasi biar nggak bocor, ini pakai lem. Nah, ini kita mulai takar ulang olinya. Kita pakai 120 mili. 120 mili ini berarti 1 botol setengah. 1 botolnya 60 mili. Kita pakai setengahnya, 1 setengah berarti 120 mili. Ini ukuran standar untuk motor terutama fiction atau motor laki ya, 120 mili ini standar. Kalau nanti pengen keras, kita tinggal nambah lagi milinya. Kalau pengen empuk lentur banget kayak sejenis sok ada anginnya, ini tinggal ngurangi olinya. Cuman biasanya terlalu empuk banget, nanti suspensinya beda sama yang standar. Nah, untuk ini kita pakai ukuran standar atau kita pakai aturan standar dari sealnya, dari pemasangan olinya. Ini kita pakai standar semua. Jadi biasanya yang pengen merubah itu kan kelasnya anak-anak muda gitu kan, pengen lebih keras atau lebih ringan lagi gitu kan. Biasanya yang pengen merubah seperti anak muda. Nah, oleh ini pemakaian standar kita pakai ukuran standar dari oli shock, seal shocknya semuanya ukuran standar. Ini sedikit trik atau tips, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua, khususnya yang mengalami seal shocknya di bagian depan bocor atau bermasalah sama seal atau shocknya atau keluar oli pada pipanya, pada sealnya ini bocor. Nah, ini mudah-mudahan ini sebagai acuan atau panduan teman-teman semua atau semua pasien yang sekiranya menyaksikan video ini, mudah-mudahan bermanfaat, bisa sedikit menambah wawasan, bisa sedikit menambah trik atau tips atau unek-unek tentang motornya yang bermasalah sama seal shock depan. Nah, bagi para senior atau teman-teman bengkel yang sudah master, kita minta saran dan kritiknya agar kita lebih baik lagi dalam menyajikan sebuah penayangan atau sebuah video yang berhubungan dengan dunia perbengkelan bersama channelnya Dinda Gemes. Ini kita akan selalu tunggu kritik dan sarannya. Silahkan isi kolom komentar di bawah video ini. Nanti kita akan jawab satu persatu pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua tentang permasalahan-permasalahan dunia perbengkelan atau motor yang dihadapinya di rumah. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya tentang bagaimana cara atau trik atau tips sederhana cara mengganti seal shock sebelah. Dalam arti oleh yang bocornya cuma sebelah, ini nggak perlu dibongkar semua. Ini cukup di bagian sebelah aja yang rusak, berarti sebelah aja yang dibongkar. Mudah-mudahan cara ini bermanfaat, bisa menambah wawasan semuanya teman-teman. Nah, ini kita sudah pasang, kita sudah setting oli, sudah semuanya sudah, tinggal masang, tinggal setting terakhir di bagian segitiganya atau pengunci pipa shock. Ini tinggal masangi, semuanya sudah beres. Nanti kita tinggal test drive selentur apa, semudah apa, seringan apa seal shock atau kondisi shocknya setelah diganti dengan kondisi seal baru dan oli shock baru. Biasanya yang sering terjadi ini kalau sealnya nggak asli, biasanya agak keras dulu, nanti berapa hari dipakai akan lentur. Tapi kalau sealnya orisinil, biasanya langsung enak. Perbedaan spare part yang asli sama biasa yang sering kita alami kurang lebih seperti itu. Di saat habis dipasang biasanya agak keras, padahal
oli shocknya sudah ukuran standar. Nah, disitulah perbedaan spare part yang asli sama biasa itu seperti ini. Kalau yang biasa ini cepat, kalau yang biasa ini masih agak keras, biasanya habis dibongkar. Tapi kalau yang asli ini biasanya habis dibongkar pun langsung di test drive dia akan kelihatan lenturnya. Karena bedanya karet, bedanya mengekang karet, mengekang pipa shock ini beda sama asli sama biasa ya. Kurang lebih seperti itu yang pernah kita alami, yang pernah kita temui. Setiap habis ganti seal shock ini, kalau barangnya di luar spare part asli, biasanya harus bisa dibilang harus dipakai dulu dalam berapa hari baru nanti akan normal. Tapi kalau spare partnya asli biasanya nggak ada masalah. Selama masangnya bener, selama masangnya nggak miring, ini nggak akan bermasalah, biasanya seperti itu. Nah, biasanya tergantung sama yang punya, mau pakai yang asli atau spare part lain gitu kan. Oke, terima kasih sudah mengikuti kegiatan Dinda Gemes. Mudah-mudahan bermanfaat dari awal sampai akhir, bermanfaat bagi teman-teman semua, menambah wawasan. Oke, sekali lagi terima kasih. Thank you.